Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sintawari dari kelas 11 DPIB 2 SMK Negeri 2 Purwodadi. Saya akan membawakan sebuah cerita tentang Aji Saka, asal-usul Hana Caraka, dan terbentuknya Bledug Wuwu, yang ditulis oleh Desi Arupresanti dan diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2017. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada seorang pemuda bernama Aji Saka. Ia adalah seorang kesatria yang sakti mandraguna. Aji Saka memiliki dua orang punggawa bernama Dora dan Sembada. Aji Saka sangat gemar berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada suatu hari, Aji Saka bertanya kepada Dora dan Sembada, "Wahai kawanku, Dora Sembada, aku ini sangat gemar mengembara ke tempat satu dan ke tempat yang lain. Apakah engkau berdua sanggup menemaniku?" Tanya Aji Saka kepada Dora dan Sembada. "Mohon ampun tuanku, hamba dan Dora sanggup menemani Gusti kemanapun Gusti berkelana," jawab Dora dan Sembada serentak. "Baiklah kawanku, aku akan mengajakmu berkelana dari tempat satu ke tempat yang lain," ujar Aji Saka. Di setiap pengembaraannya, Aji Saka bersama dua orang penggawanya selalu mendapat hikmah dan kebaikan untuk kehidupannya. Hingga pada suatu hari, Sembada meminta dan mengajukan pertanyaan kepada tuannya Aji Saka. "Ampun tuan, hamba ingin berkelana ke Pulau Majeti untuk menyendiri dan mengamalkan serta merenungi ilmu-ilmu yang hamba dapatkan sedari dulu." Loh, mengapa demikian? Aku sudah merasa nyaman denganmu, Sembada." "Ampun seribu ampun tuan, hamba ingin menyendiri untuk beberapa saat saja." Baiklah, tujuanmu sangat mulia. Akan aku persilahkan dirimu pergi agar dirimu selamat hingga tujuan. Tetapi aku meminta satu saja permintaan kepadamu. Tolong jaga keris ini, simpan dan jaga baik-baik. Jangan sampai hilang ataupun rusak sekalipun. "Ampun seribu ampun tuan, hamba tidak mampu. Keris itu sangat sakti, hamba tidak mampu membawanya pergi." "Maka dari itu, aku percayakanmu untuk membawa keris ini sebagai kenang-kenangan perpisahan kita." Akhirnya mereka berpisah. Sembada menuju Pulau Majeti dan Aji Saka bersama Dora menuju ke Medang Kamulan. Tibanya di sana, Aji Saka dan Dora dikejutkan oleh keadaan di sana. Di desa itu tanahnya sangatlah tandus, tidak ditanami suatu apapun. Rakyatnya miskin, tidak mendapat kesejahteraan bahkan keadilan. Bahkan kabarnya, raja yang memerintah di sana adalah Raja Prabu Dewata Cengkar. Ia sangat kejam dan tidak peduli kemanusiaan. Hingga akhirnya Aji Saka berkata, "Dora, kawasan ini sangatlah tidak baik. Mari kita selidiki penyebab dan solusi dari semua masalah ini." "Mohon ampun tuanku, hamba akan melaksanakan perintah dari Tuhan." Mereka berdua memutuskan untuk mencari
Tidak apa-apa, Mbok. Kami terima dengan sangat. Baiklah, Nak. Kalau begitu, silahkan masuk. Kalau boleh tahu, Mbok, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Itulah, Nak Mas. Semenjak raja di sini bertindak kejam dan semena-mena, rakyat di sini tidak merasakan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, bahkan upeti yang kami serahkan sangatlah memberatkan warga, Nak Mas. Loh, Mbok, mengapa demikian? Pantas warga tidak melakukan apapun? Jangankan bertindak, Nak Mas, menentang Prabu Dewata Cengkar saja kami pun tidak berani. Bahkan sudah banyak korban yang dibunuh karena menentang perintah dari Prabu Dewata Cengkar. Nauzubillah min dzalik, Mbok. Begitu kelamnya di desa ini. Ya, seperti itulah kejadian yang terjadi di desa ini, Mas. Baik, Mbok. Saya bersama Dora sedia membantu dan mencari solusi dari permasalahan ini. Selama tinggal di sana, Aji Saka dan Dora saling bahu-membahu untuk kesejahteraan warga. Kedatangan Aji Saka sangatlah membawa keberuntungan bagi warga. Nyatanya apa? Kesejahteraan di sana sangat meningkat. Namun apalah daya, keberadaan Aji Saka tidak disenangi oleh Prabu Dewata Cengkar. Hingga pada suatu hari, Prabu Dewata Cengkar memerintahkan prajuritnya untuk menyeret Aji Saka ke hadapannya. Hai kamu, benarkah namamu Aji Saka? Ya benar, nama Aji Saka. Ada apa? Aku prajurit kerajaan Medang Kamulon diperintahkan untuk membawamu ke hadapan sang raja. Loh, apa salahku? Aku tidak memiliki kesalahan. Salahmu, kau telah menindaklanjuti sendiri kesejahteraan rakyat di sini tanpa persetujuan dari Prabu Dewata Cengkar. Apakah itu salah? Sungguh tidak. Tibanya di kerajaan, Aji Saka menolak permintaan prajurit kerajaan. Lepaskan saya, lepaskan. Saya tidak ingin berhadapan dengan Prabu Dewata Cengkar. Lepaskan saya. Hai Aji Saka, beraninya kau menantang keinginanku. Apa pangkatmu di sini? Mohon ampun Prabu Dewata Cengkar. Saya memang tidak memiliki pangkat. Namun, kesengsaraan rakyat sangatlah menyentuh hatiku. Berani sekali kau bicara di hadapanku seperti itu. Siapa kau? Beraninya seperti itu. Aku ingin dirimu pergi dari kawasanku. Medang Kamulon hanya ada di tanganmu, tidak di tangan siapapun. Aku tetap ingin bertahan di sini. Aku tidak tega melihat rakyat di sini sangat menderita. Di mana hati nuranimu, Prabu Dewata Cengkar? Berani sekali loh. Baik, aku menginginkan satu permintaan lagi. Mari kita adu kesaktian. Jika kau yang menang, maka kau berhak menduduki kedudukanmu saat ini. Jika kau kalah, maka pergilah kau jauh-jauh dari sini. Baik, aku menyanggupi permintaanmu. Tapi ingat, tepati janji itu. Setibanya di rumah Dora, Aji Saka bercerita kepada Dora. Dora, hatiku sangatlah gundah gelisah. Ada apa, Tuan? Adakah yang harus saya bantu? Begini, Dora. Sedari tadi siang, aku mendapat tantangan dari Prabu Dewata Cengkar.
biarlah saya yang mengambil ke Pulau Majeti. Demi kebaikan kita berdua, Tuan. Idemu sangatlah bagus, Dora. Aku bangga memiliki kawan seperti ini. Setelah berjalan tiada henti, sampailah Dora di Pulau Majeti. Di sana Dora bertemu dengan Sembada. Sembada, kedatanganku ke sini dengan tujuan ingin mengambil kembali keris yang kau bawa ke hadapan Tuan Ajisaka. Untuk apa, Dora? Aku tidak percaya itu. Ajisaka pernah berkata, keris ini akan diambilnya sendiri dan tidak akan kuserahkan kepada siapapun, termasuk dirimu, Dora. Apa kau tidak percaya denganku? Aku ini sahabatmu, Sembada. Tapi aku tidak mempercayaimu, Dora. Aku ini sahabatmu. Kau tidak percaya denganku? Baiklah, akan kurebut keris ini dengan paksa. Jangan, Dora, jangan. Keris ini sudah menjadi amanah Ajisaka. Tetapi Sembada, keris ini juga diperlukan Ajisaka. Apa kamu egois? Aku tidak egois. Ini adalah amanah. Hingga akhirnya Dora dan Sembada mati karena berebut keris milik Ajisaka. Setelah cukup sekian lama, Dora tak kunjung kembali. Akhirnya Ajisaka memutuskan untuk menghampirinya ke Pulau Majeti. Tibanya Ajisaka di Pulau Majeti, ia dikejutkan oleh dua orang abdinya, yaitu Dora dan Sembada, dalam keadaan mengenaskan, yaitu dalam keadaan tidak bernyawa. Ajisaka melihat mereka berdua mati mengenaskan. Ternyata kematiannya yaitu memperebutkan keris milik Ajisaka. Konon katanya dari kisah ini, Ajisaka menciptakan aksara Jawa yang berjumlah 20 huruf, yaitu Hanacaraka, artinya ada utusan, Data Sawala, artinya sama-sama setia, Pada Jayanya, artinya sama-sama jaya, Maka Batana, artinya dan inilah akhirnya bangkainya. Setelah menguburkan kedua jenazah abdinya, Ajisaka kembali ke Medang Kamulan untuk menuruti perintah dari Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar, aku kemari untuk menuruti keinginanmu yang kemarin. Wahahaha, ternyata nyalimu tinggi juga, Ajisaka. Mari ikut aku. Kalau kau tak ingin mati, maka pergilah dari sini. Jangan mengharap lebih, Prabu Dewata Cengkar. Aku kemari dengan perintah rakyatmu, supaya engkau menepati janjimu. Jikalau kau kalah, maka kau harus pergi dari sini. Tak dapat dipungkiri, memang kekuatan Prabu Dewata Cengkar sangatlah sakti, hingga Ajisaka kewalahan menghadapinya. Pada saat keadaan sudah mendesak, Ajisaka langsung mengeluarkan keris pusakanya dan ditusukkanlah ke tubuh Prabu Dewata Cengkar, sehingga Prabu Dewata Cengkar lari terbirit-birit menuju ke Laut Selatan. Konon katanya, di sana ia berubah menjadi seekor buaya putih. Setelah Prabu Dewata Cengkar meninggalkan kerajaan Medang Kamulan, maka diangkatlah Ajisaka sebagai seorang raja Medang Kamulan. Tak lupa, Ajisaka juga mengabarkan berita ini kepada Mbak Rondo yang selama ini ditumpangi hidup beberapa saat pada saat dia tinggal di kerajaan Medang Kamulan. Ajisaka akhirnya tinggal dan menjalankan pemerintahan di kerajaan Medang Kamulan. Di sana, ia memerintah dengan baik. Bahkan, rakyatnya merasa tentram, makmur, dan sejahtera. Kini, upeti pun ditiadakan bagi kerajaan Medang Kamulan. Ajisaka tidak memberatkan warga, maka warga merasa senang dan bangga terhadap Ajisaka. Singkat cerita, ayam milik Mbak Rondo ini telah bertelur. Sesuai pesan dari Ajisaka, Mbak Rondo menyimpan telur itu di sebuah lumbung padi. Ketika membuka lumbung
Rando dikejutkan oleh sesosok naga yang besar. Dan ternyata naga itu adalah anak dari Aji Saka. Hingga pada akhirnya naga tersebut pergi ke kerajaan Pedang Gamulan untuk meminta pengakuan kepada ayahnya bahwa dirinya adalah anak dari Aji Saka. Tetapi Aji Saka akan mengakui dia sebagai anaknya apabila naga tersebut mampu mengalahkan Prabu Dewata Cengkar yang kini telah menjadi seekor buaya putih. Naga Linglung diperintahkan oleh Aji Saka untuk pergi ke Laut Selatan, namun tidak dengan perjalanan melalui permukaan bumi dan dengan perjalanan dalam bumi dari pergi hingga kembali. Naga Linglung menyanggupi perintah dari Aji Saka. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seekor buaya putih yang diduga adalah jelmaan dari Prabu Dewata Cengkar. Setelah tiba di sana, terjadilah pertarungan antara Prabu Dewata Cengkar dan Naga Linglung. Akhirnya, Naga Linglung memenangkan sebuah pertarungan itu dan berhasil membunuh Prabu Dewata Cengkar. Setelah berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar, kini Naga Linglung segera kembali ke kerajaan Medang Gamulan. Belum tiba di kerajaan Medang Gamulan, Naga Linglung sudah mengeluarkan kepalanya dari permukaan dalam tanah. Diduga tempat di mana Naga Linglung mengeluarkan kepalanya, yaitu adalah tempat duduk umum. Sesampainya Naga Linglung di kerajaan Medang Gamulan, ia diperintahkan oleh Aji Saka untuk bertapa selama bertahun-tahun. Tujuan ia bertapa adalah merubah wujudnya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian Naga Linglung menyanggupi perintah tersebut. Naga Linglung bertapa di sebuah tempat yang sepi. Kini tubuhnya menyerupai sebatang pohon karena ia bertapa selama bertahun-tahun lamanya. Singkat cerita, pada suatu hari ada 10 orang anak yang mengembala di tempat di mana Naga Linglung itu bertapa. Tak lama kemudian hujan pun turun dan ke-10 orang anak itu kemudian masuk ke dalam gua beramai-ramai. Tak sadar bahwa gua tersebut adalah mulut dari Naga Linglung. Karena salah seorang dari mereka mengidap penyakit kulit dan ia pun dikucilkan oleh teman-temannya sehingga ia diusir untuk keluar dari gua tersebut. Setelah ia keluar, ia merasa jengkel dan kesal terhadap teman-temannya. Dan ia pun memukuli tubuh Naga Linglung dan bercucuranlah darah Naga Linglung hingga berbau amis. Naga Linglung kemudian merasakan kesakitan. Ia pun tak sadar bahwa ia telah menelan ke-9 anak tersebut dan anak yang tertinggal di luar gua tersebut kemudian lari terbirit-birit menuju ayah dan ibundanya. Ia melaporkan dan menceritakan segala hal yang ia temui tadi. Kemudian ayah dan ibunda dari anak tersebut melaporkan kepada warga sehingga warga melaporkan berita ini kepada Aji Saka. Setelah menerima laporan dari warganya, Aji Saka kemudian menghampiri Naga Linglung dan berkata, "Wahai Naga Linglung, mengapa kau berulah seperti ini?" "Ampun ayahanda, hamba tidak sengaja menelan ke-9 anak tersebut." "Kau tidak sengaja, tapi warga di sini tidak terima. Lantas, apa yang harus ayahanda berikan kepada hambamu ini, ayahanda?" "Aku akan memberikan sanksi kepadamu." "Sanksi apa, ayahanda? Ampuni kesalahan hamba." "Kesalahanmu telah engkau berbuat sendiri dan engkau harus menanggungnya." "Hambamu ini tidak bersalah. Hamba tidak sengaja, ayahanda." "Untuk menebus kesalahanmu, maka ayahanda memberikanmu hukuman yang pantas bagimu." "Apa itu, ayahanda?" "Mulai saat ini, engkau tidak lagi kuperbolehkan memakan makhluk hidup siapapun dan dimanapun." "Namun ayahanda..." "Tidak ada tapi-tapian. Kau harus nurut perintahku." "Baik, ayahanda." Alhasil, Naga Linglung sering kelaparan. Ia ketika kelaparan menggelambar-gelambarkan badannya di tanah yang lapang. Tanah di mana ia menggelambar-gelambarkan badannya disebut tanah duduk umum.
yang kini menjadi tempat wisata di Purwodadi, dan tanah di mana Nagalinglu menelan 9 anak tersebut dinamakan Ara-Ara Kesana. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.